berkumpul di rumah Opa John. Opa, lama nggak ketemu ya Opa ini? Sehat ya Opa ya? Saya kebetulan hari ini agak lemes. Kenapa Opa? Entah. Biasanya Opa itu sukanya sakit sariawan. Enggak, sudah hilang, puji Tuhan. Mungkin Sri, terlambat sehat makan. Sri. Puji Tuhan. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini. Kami memohon Pak Haryadi untuk membuka dalam doa. Ya, mari kita satukan iman kita untuk bersama-sama bersekutu. Bapa dalam sorga, Allah yang kami puji, kami sanjung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami persembahkan lagi kepadamu ya Bapa. Kalau sepanjang hari ini Kau sudah menyertai kami, memberkati kami dengan segala kasih karunia dan kemurahan-Mu, lewat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan kasih karunia yang begitu luar biasa atas kami umat pilihan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau nyenang hati-Mu lewat ibadah kami, persekutuan kami indah ini. Dan kami yakin Kau hadir tengah-tengah kami, melawat kami, memberikan sukacita bagi kami untuk bisa bebas memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah kami, Raja kami, Tuhan kami yang layak kami puji, kami agungkan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Terima kasih Maria Roh Kudus, berkala dengan sempurna atas ibadah ini, sehingga siapapun yang kami hadir pada saat ini boleh pulang dengan tidak hati yang hampa, tetapi membawa sukacita dan sejahtera yang kami peroleh lewat berkat melihat ibadah ini. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahannya pada akhirnya hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami hidup, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih untuk Pak Haryadi. Mari kita seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada sore hari ini, malam hari ini, kita dari berbagai macam denominasi. Tadi pagi saya mendengarkan firman Tuhan bahwa kita ini tidak boleh terpecah-pecah, kita harus bersatu. Monggo Pak Pitono, masuk Pak Pitono, Pak Fajar, Pak Pitono dan Pak Pitono semuanya, puji Tuhan, tambah penuh. Tambah penuh, ayo silakan cari. Haleluya, gini. Haleluya, gini. Ya. Di dalam, Mbak Enok bisa di dalam? Bisa. Ada? Ada lagi? Ada berapa itu di dalam? Jadi ya, monggo nggih. Haleluya. Haleluya. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bahwa kita ini dari berbagai macam gereja. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul dan kita dinaungi dengan nama Family Blessing Community, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyanyi, ada di grup FBC. Kita akan menyanyi secara medley. Ku tak pandang dari gereja mana, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan yang ketiga adalah hati yang gembira adalah obat. Mari kita berdiri. Haleluya.
melihat saat kanan kiri teman kita atau saudara kita dengan kasihnya Tuhan, kita boleh sama tersenyum sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, iya, Oma, ayo dilepas Oma. Bu, selamat datang. Monggo, monggo Bu Nani. Bu Nani. Ya. Ayo, kembali lagi kita menyanyi Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mami kan nggak pernah jadi. Silakan duduk Bapak Ibu.
sudah berkeringat? Sudah berkeringat? Oh, iya. Ya, saya buka ruang kesaksian. Opa John Oh, iya, sebagai tuan rumah, silakan bersaksi dulu apa yang sudah, karena lama sekali Opa, saya nggak pernah ketemu dengan Opa. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kesempatan untuk saya berbicara di dalam persekutuan ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Sebenarnya hari ini hampir, bukan tidak bisa ya, tapi hampir saya tidak bisa bangun atau turun dari tempat tidur. Tapi dengan lagu tadi, Bisa lompat-lompat. Lupa. Lupa sakitnya akhirnya Opa. Lagu yang mana Opa? Lagu yang mana? lagu yang terakhir. Oh, yang manjur, yang beda. Akhirnya saya bisa berdiri bersama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara pada malam hari ini. Terima kasih banyak bahwa rumah atau tempat ini dipilih atau terpilih untuk bangun ibadah pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dukungan doa untuk kondisi kesehatan saya dan juga istri saya. Terima kasih. Selamat malam. Itu aja Opa. Bu Sri mungkin. Bu Sri nambahi. Nasi kuah soto. Hah? Kesaksian Bu. Ayo Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah datang di rumah kami. Terima kasih. Dan saya nanti mohon didoakan. Saya sudah kira-kira ada 10 hari saya nggak enak badan, dingin, panas, pusing gitu. Gitu aja ya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Meskipun dalam tubuh yang nggak nyaman karena ada sakit, tapi kita tetap bersyukur. Opa ya? Tadi sudah menyanyi hati yang gembira adalah obat. Mari sebelum sharing yang berikutnya kita menyanyi Gandol Gusti senengane Pak Mito. Gandol Gusti. Berdiri Bapak Ibu. Berdiri monggo. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti.
yang baru, Pak Yusak, silakan memperkenalkan diri dari mana, karena ini dari jauh sekali, dari Sambi Gede. Pak Pendeta ini. Pak Pendeta Yusak. Betul. Perbatasan Malang Blitar. Sambil gede tombone Pak Gudo. Shalom, Tapi sayangnya bukan Yusak Jarwo. selamat malam. Malam. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan sudah izinkan saya bisa berada di tempat ini. Syukurnya ya, Pak. Hah? Syukurnya ya, Pak. Haleluya. Mungkin masih belum banyak yang bisa saya sampaikan atau sharingkan karena juga masih perkenalan. Mungkin yang belum kenal, nama saya Yusak Dwi Yusak Dwi Anugroho. Alamat saya di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, sebelah timurnya Karangkates. Dan saya bisa terdampar di sini karena saudara Yahya dengan ini ada Bapak Prayoga ini yang senantiasa coba untuk. Tapi saya sangat senang sekali di sini saya bisa menyaksikan begitu luar biasanya bapak-bapak di sini, ibu-ibu juga. Meskipun usia lanjut tapi tetap semangat memuji Tuhan. Itu adalah satu berkat tersendiri buat saya karena jarang sekali saya temui akhir-akhir ini orang Kristen yang bisa bersuka cita dalam segala kondisi. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas ucapan syukur saya. Sendirian Makasih. saja. Sendirian saja. Ini tadi berbarengan karena ibu sama istri lagi kontrol ke wafat jadi nggak bisa berdua. Mungkin itu saja. Makasih ya Pak. Puji nama Tuhan. Kalau Pak Yusak boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, inilah kami Pak Yusak Family Blessing Community atau FBC yang sudah kita tahun berapa Pak Budi? Mulai tahun berapa FBC Pak Budi? 2012 ya? Hah? Oh, resminya 2016, tetapi kami sudah sebelum itu 2012 ya? 2010 itu waktu kami punya warung soto di Ngermo, itu mulainya. Ngermo. Monggo silakan yang mau sharing lagi. Bapak Ibu yang bisa menceritakan kasih Tuhan, monggo Pak Aryadi. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan luar biasa kalau kita bisa bersama-sama bersuka cita untuk memuji Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya, di mana saya memang dalam usia 73 ini ingin agar, saya yakin ini semua akan dialami oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ingin agar kehidupan kita ada sebuah reward ya, ada sebuah peningkatan, sehingga kita tidak hanya tinggal di dalam level yang stagnan ya, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, utamanya dalam kehidupan pribadi dan rohani kita. Saya yakin semua akan seperti itu, saudara. Nah, ketika saya mencoba untuk belajar merubah mindset hidup saya agar di semakin tua ini enggak jadi orang yang sontoloyo begitu ya, tapi saya ingin merubah hidup saya menjadi orang yang memang berkenan di hadapan Tuhan, utamanya di dalam saya mengelola hati dan pikiran saya, saudara ya. Saya ingin mencoba apapun yang saya hadapi, saya akan mencoba menerima dengan sebuah mindset yang benar, mindset yang yang tidak ada sebuah kepahitan di dalam hati saya, utamanya dalam pribadi saya. Ini saya alami. Nah, ketika saya berusaha semacam itu ternyata juga tidak gampang, saudara ya. Ada sesuatu, saya selalu menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Prayogo. Ketika kita berusaha untuk menata hati supaya tidak marah, itu biasanya disuguhkan, ditemukan di orang-orang yang nganyel loh saya, yang menjengkelkan. Itu yang saya alami ya. Ketika saya mencoba, ketika ada jalan, kadang-kadang tidak tahu terus dikepot dan sebagainya, itu kadang-kadang ada perasaan yang seng gitu ya, agak. Tapi saya coba untuk meredam itu. Nah, ketika pada saat itu saya mencoba menata ini, ketika saya keliling luar kota, saya ada dua peristiwa yang mohon maaf ini saya alami. Pertama, saya waktu di kota, saya masuk di toko di sana, karena di situ ada suatu barang yang harus kembali yang sudah diretur. Nah, setelah peraturan di perusahaan itu, ketika retur itu ada
harga yang harus diangkat, tidak apa harga yang harus dipotong ya, tidak maunya pulangnya 100 kita direktur harus dipotong 10%, jadi 90 gitu. Nah, kita ini saya sampaikan kepada yang punya toko, wah marah-marah setengah habis tadi, kebetulan orangnya juga peranginya kayak emosian, marah-marah, nggak terima, ngomongnya sudah ngalor ngidul, macem-macem. Nah, waktu itu kalau ini saya tanggapi dengan perasaan manusia yang tidak berubah, saudara, saya mungkin akan marah juga, ya. Saya akan menimpali dengan situasi yang mungkin marah atau saya mungkin ada kepahitan, kekecewaan dan lain sebagainya, saudara. Ketika saya ingat apa yang dikatakan itu, saya ingat, aduh, saya tidak bisa harus mengimbangi dengan orang seperti ini. Saya tetap bersabar, saya coba saya dengarkan terus omongannya, sudah selesai, saya gini kan, gini Cik, saya mau maaf ya Cik, kalau memang tadi tidak mau dipotong, tidak apa-apa sudah. Saya tetap saya berikan harga yang normal, nanti urusan di perusahaan saya nanggung. Itu saya. Akhirnya perasaan saya merasa lega, sudah. Ya. Jadi saya tidak terbawa oleh situasi yang menimbulkan sakit hati, tapi perasaan saya merasa tenang, merasa terpuaskan oleh karena saya tidak terpancing oleh situasi yang membawa saya mungkin bisa beradu argumentasi yang agak keras gitu ya, tapi saya enggak. Yang kedua, ketika saya di kota yang di Bojonegoro juga sama, diberapkan saya janjian jam 10, akhirnya harus saya tunggu sampai jam 4 sore. Nunggu tuh enggak gampang ya. Di situasi yang pewanas semacam itu ya, daerah yang pewanas seperti harus menunggu, saudara. Kalau saya tidak merespon saya dengan respon yang hati yang mungkin yang kemanusiaan saya, pasti ada rasa mangkir dan marah seperti ini. Tetapi ternyata setelah saya bisa menerima dengan kenyataan, saya mencoba untuk belajar tentang Tuhan, saya tidak menerima dengan kemarahan, dengan kepahitan. Yang saya dapatkan, saudara, benar yang saya rasakan, ternyata ada damai sejahtera. Ya, yang saya dapatkan dalam hidup saya itu ada perasaan yang merasa damai sejahtera. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, tidak ada persungut-sungutan, tidak ada apapun. Yang saya alami cuma saya merasa bersyukur. Saya bisa melewati masa-masa yang secara manusia bisa menimbulkan bersaksi kembali. Pak Pit kayaknya Pak. Iya, semangat. Babinya matang. Babinya matang. Pak Pit. Kan udah bawa. Saya. Haleluya. Tadi. Iya. Sebenarnya ini loh, saudara kita ini loh. Iya, mari. Setelah Pak Pit. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu semua. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Tentunya kita ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Proses dan Proses. Makanya kalau di sini, betul katanya Bapak Arianto tadi, kita kalau dikumpul di sini nggak ada namanya susah, isinya cuma seneng tok. Kenapa? Karena di sini kita saling berbagi. Ada yang ulang tahun, ada yang wisuda, terus ini belum, nanti pasti dikasih makan. Yang jelas itu. Iya, pasti ya. Lah iko Pak.
Jadi itu indahnya di dalam Tuhan itu, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita satu, kita anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya cuma itu. Jadi karya salib itu luar biasa bagi saya. Satu hal yang menjadi kekuatan saya, bahwa Tuhan Yesus tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Tuhan kita tetap sama. Puji Tuhan, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Pak Polce, silakan Pak Pol. Polce bisa ya Pak. Singkat aja ya. Siap. Ya. Ya, kesaksian saya hanya ucapan syukur saja bahwa saya selalu berkata bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Kesulitan, kesukaran boleh kita hadapi, tetapi yang harus saya akui bahwa berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah hati yang mau bersyukur gitu loh. Karena menjalani hidup seperti saya ini, mungkin banyak juga bapak yang mengalami hal yang sama seperti saya. Kuncinya bagi saya adalah mengucap syukur, menikmati proses, ya. Proses itu harus ada apa ya? Harus ada proses itu harus ada progres ya. Jadi proses dan progres itu yang saya alami dari, boleh bilang, dari ketika saya memutuskan resign dari Sono Kembang, tempat saya berjuang 17 tahun di situ. Tapi ketika saya harus mengalami satu problem keluarga, punya anak 3, justru saya memilih untuk resign dari Sono Kembang itu. Alasan utama saya apa? Karena tidak mungkin perusahaan sebesar itu saya harus datang membawa ketiga anak saya atau anak saya, tidak mungkin. Walaupun manajer pun mengizinkan, tapi saya juga sungkan-sungkan sendiri kan, karena karyawan yang begitu banyak. Mau nggak mau dalam situasi yang sangat membingungkan pada waktu itu, saya memberanikan diri untuk resign. Tujuan saya adalah apa? Saya mau mencari tempat di mana saya bisa berjuang untuk bisa membawa anak-anak saya. Nah, bayangkan dari perusahaan yang begitu besar, saya mengalami dari nol dengan depot yang sekecil ini mungkin. Itu depot saya, Pak Fajar sudah pernah ke sana itu ya. Tetapi kunci saya satu apa? Ketika saya bekerja dimanapun saya bekerja, saya tidak mau menjadikan itu sebagai batu loncatan, tidak. Ini sempat saya sampaikan kepada Papi waktu Papi kemarin sama Pak Yaya ke tempat saya bekerja. Dimanapun saya bekerja, saya tidak mau mendistrak pikiran saya bahwa ini hanya sebentar kalau saya sini. Saya bilang enggak, saya berjuang dengan sepenuh hati ke situ. Tapi akhirnya apa? Di depot kecil itu hanya bertahan tidak lebih setahun. Dia harus tutup gitu. Bayangkan, dia harus tutup. Saya melihat ketiga anak saya ini ya, teman-teman ya. Akhirnya saya pikir saya harus kembali ke Manado gitu. Saya harus kembali ke Manado. Walaupun kembali ke Manado itu adalah alternatif yang kesekian ribu mungkin. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena nggak memungkinkan saya harus kembali ke Manado, walaupun itu tempat kelahiran saya. Tapi saya berpikir begini, kalau saya kembali ke sana, minimal anak-anak saya, ada kakak-kakak di sana yang bisa jaga, sebenarnya saya berjuang kan gitu. Karena mereka ada pesan, oke, kalau kamu kesini silakan, tapi jangan ada satupun anakmu ketinggalan, harus bawa semua gitu loh. Oh siap, aku bilang gitu. Hitung uang cukup untuk beli tiket untuk pulang kembali ke Manado. Saya berdoa, Tuhan, ini nggak mau, saya berjuang anak supaya saya tidak kembali ke sana, tapi bagaimana lagi gitu loh. Tapi apa daya, tinggal besok mau beli tiket, malam ini ada yang telepon. Ada restoran cukup besar, sudah 80% pembangunannya, dia belum punya chef gitu loh. Kali-kali mau. Tapi karena pikiran ini sudah ke Manado, saya bilang oke, nanti saya carikan aja chefnya gitu loh. Saya berdoa malam itu, akhirnya Tuhan, kenapa kamu nggak ambil itu gitu loh. Akhirnya bangun pagi saya telepon orangnya, sudah dapat chef? Belum. Oke, saya mau ketemu sama ownernya. Terus saya datang. Saya bilang, saya siap. Tapi apakah saya datang, saya tinggal memasak menu yang sudah ada atau bagaimana? Oh, kami tidak punya menu sedikit pun. Artinya saya baru saya siap. Masuklah saya di warung Lue namanya. 5 tahun setengah saya berjuang di situ. 5 tahun setengah tanpa libur. Jadi setiap hari masuk kerja gitu loh.
Itu pun saya tidak menjadikan warung dua itu sebagai batu loncatan, saya tidak. Saya berjuang, saya kasih pikiran, tenaga, loyalitas, kontribusi, saya kasih semua. Tapi satu ketika dia tidak bisa. 5 tahun setengah dia tidak bisa memberi sesuatu yang, karena anak saya harus masuk kuliah waktu itu. Saya harus mencari sesuatu yang lebih. Nah, akhirnya tibalah saya di namanya Ken's Resto and Cafe gitu. Yang bapak-bapak sudah pernah ke sana. Itu pun di situ saya berjuang. Saya kasih pikiran, tenaga, loyalitas, kontribusi saya gitu. Saya tidak berpikir apapun. Di situ saya mau menjadi apa di situ, yang penting saya masak pokoknya di situ. Dan puji Tuhan, ownernya melihat kinerja saya, kontribusi saya di situ apa, sehingga suatu ketika saya dipanggil rapat. Akhirnya bosnya bilang, Pak Bolce, tempat kita ini harus punya manajemen, harus punya SOP, dan Pak Bolce saya tetapkan sebagai manajer di sini. Gitu. Nah inilah saya bilang, saya tidak pernah seperti saya bilang ke Papi, saya bekerja dimanapun, saya tidak pernah menjadikan sebagai batu loncatan. Saya benar-benar berjuang agar tempat ini bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya ketika saya dianggap sebagai manajer, saya bilang sama bos saya bahwa segala tenaga, pikiran, ilmu saya akan berikan di Ken's Resto and Cafe. Dan puji Tuhan, bos ini, suami istri ini sangat peduli baik kepada saya dan kepada anak-anak saya, sehingga saya bisa mengatakan Tuhan mulai mengangkat baik dalam segala hal, baik ekonomi, kesehatan terutama bagi saya dan anak-anak. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya mau telat dengan proses, seberat apapun saya akan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kamu bisa. Sudah tidak ada lagi ya. Saya mau nambahin. Saya mau cerita bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Jadi minggu yang lalu pagi saya mau berangkat ke kantor. Pagi sudah dimarahi sama Pak Prayogo. Kamu di kamar enggak selesai gitu. Diajak berdoa. Nah dari situ lalu Pak Prayogo berangkat jam 8 kalau nggak salah saya berangkat dari rumah, dan pada saat di jalan saya termasuk memang agak kenceng di rest area, tahu ya rest area. Nah itu ada anak kecil segini, ibunya di sebelah sana, anaknya nyebrang. Aduh, hati saya rasanya mau copot. Nyebrang, anaknya sudah nyebrang itu kalau nggak salah cuma segini jarak dekat. Kalau saya ngerem, saya jatuh. Saya mikir gitu. Akhirnya saya terus saja, tapi untungnya anak ini nggak sampai kena. Lalu dia lari ke ibunya. Ibunya juga menjerit. Itulah bahwa waktu kita berangkat dari rumah sudah nggak nyaman. Saya merasa nggak nyaman karena pagi-pagi Pak Prayogo harusnya berangkat ke kantor karena harus praktikum. Lalu saya masih pakai bedak. Biasanya dipanggil, ayo doa dulu gitu. Nah dari situ saya merasa bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada, karena waktu berdoa Pak Prayogo juga bilang tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Itu yang terjadi. Saya merasakan bahwa Tuhan meluputkan saya dari kecelakaan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau kita benar-benar mengerjakan bagian kita dan terus mengandalkan Tuhan, terus hidup bergaul karib dengan Tuhan, pasti Tuhan akan meluputkan dari segala hal yang kita hadapi sepanjang hari. Mari kita kembali menyanyi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi bagaikan bejana, Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk.
sepanjang hidupku di tanganmu. Urapan kuasa Rohmu membaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, berilah hidupku di tanganmu. Berilah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Berikan bejana siap dibelenggu, berikan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, membaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, berilah hidupku di tanganmu. Berilah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan Mu seperti Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, lewat setiap kehidupan kami, proses demi proses yang boleh kami alami, hanya satu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, supaya kami lewat proses, Tuhan mau kami seperti karakter Kristus, yang penuh dengan kerendahan hati, kesederhanaan, taat sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan hari ini kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, atas kasih dan rahmat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan boleh pimpin kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini untuk merasakan sukacita, untuk merasakan damai sejahtera, untuk menikmati hadirat Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, dan nyanyian
yang baru saja kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan berkat surgawi senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih Tuhan untuk kesatuan hati kami yang terus mau melayani Tuhan. Saling menolong, saling menguatkan, untuk saling mendoakan. Supaya lewat kehidupan kami, lewat komunitas ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan disembah. Lewat komunitas ini ya Tuhan, banyak orang mendengar nama Yesus dan diselamatkan. Karena itu kami mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan pulang dari tempat ini, kami sungguh-sungguh hidup tetap dalam rancangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Artinya luar biasa. Keluar dari biasa. Ya, biasa dulu. Terima kasih luar biasa ya. Berkatnya Pak John nih yang datang, saya hitung tadi sudah 1.500 tadi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, yang hadir 1.500 tadi ya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya agak sedikit terganggu suara saya karena kemarin itu melayani di Boester setengah 8, lanjut khotbah jam 10, 12 dan jam 6 sore. Jadi cukup lumayan ya. 4 kali saya khotbah kemarin Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesehatan ya pada saya. Pagi saya tadi harus bekerja di kantor untuk bisa melayani mahasiswa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang Kristen yang katanya percaya Yesus dan hidup ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi masih ada saja yang namanya kesombongan ya. Masih ada saja yang merasa paling benar ya. Yang masih banyak juga merasa paling penting Bapak Ibu. Saya ketika waktu kecil di Jogja, saya punya tetangga, ada 2 keluarga, mereka ini sebagai abdi dalem, ngarso dalem Keraton Yogyakarta ya. Jadi saya melihat kehidupan 2 keluarga ini, bapaknya kakak beradik ini menjadi abdi dalem Keraton Jogja gitu. Saya hanya mengamati dari jauh ya. Mereka pagi-pagi sudah berangkat pakai belangkon, surjan pakai sepeda ontel itu ya. Kira-kira 5 km gitu. Dari kampung saya untuk menuju ke keraton itu tiap hari. Saya hanya mengamati satu persatu anak-anaknya. Saya lihat kok baik-baik, tokonya diberkati Tuhan. Terus kalau ngomong dengan kita ini, walaupun kita ini muda, pakai basa kromo Bapak Ibu. Jadi kita itu di Jogja itu tidak melihat usia ya. Jadi saya hanya melihat bahwa seorang abdi dalem, ngarso dalem Keraton Jogja itu benar-benar punya perangai atau karakter sing nguwongne uwong begitu kira-kira ya, menghargai orang gitu. Nah, kemudian saya berpikir iya ya, kalau dengan kita saja sesama manusia bisa menghargai, apalagi dengan Raja Jogja di mana dia mengabdi kepada Raja Jogja itu Bapak Ibu. Nah, saya berpikir bahwa ternyata banyak orang Kristen yang sombong, yang merasa paling benar karena tidak memiliki mental abdi dalem. Ya, tidak punya mental sebagai pengabdi yang baik.
Kalau abdi dalem, ngarso dalem keraton Jogja saja, secara total hidupnya hanya untuk keraton ya di dunia ini. Mestinya kalau kita ini orang Kristen mengabdi kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Ya. Jadi mental abdi dalam ini ternyata perlu kita miliki. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengerti mengapa kita harus mengabdi kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan jaminan keselamatan. Waktu itu saya tanya, gajine Om Dar berapa? Waktu itu dia mengatakan 2.000 rupiah. Tahun 88, 89, ya, saya langsung ke Malang Bapak Ibu. Dan sampai hari ini pun gaji mereka tidak banyak Bapak Ibu. Tapi kesederhanaannya, kerendahan hatinya itu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca perjanjian lama, siapa abdi Allah itu? Musa, Samuel, siapa lagi? Elia, siapa lagi? Daud. Bahkan Yesus pun juga sebagai abdi Allah. Itu, ya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi abdi dalam Gusti Allah yang benar-benar mau tunduk, ya. Mau total mengabdi kepada Tuhan dengan segala ya keberadaan kita ini pada saat ini itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari nabi-nabi pendahulu kita, mengapa mereka juga sebagai abdi Allah? Karena mereka untuk mengabdi kepada Sang Tuhan, ya, yaitu Allah Yahweh pada saat itu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, abdi Allah artinya hamba Allah. Ternyata ini sebuah gelar, saudara, yang menunjukkan ketertundukan dan ketaatan mutlak kepada Allah Sang Khalik yang menciptakan bumi dan segala isinya. Abdi Allah memposisikan diri sebagai hamba yang setia pada ketentuan Allah yang kita sembah. Dalam konteks Alkitab, saudara-saudara, abdi Allah juga digunakan sebagai gelar kehormatan bagi nabi-nabi dan pemimpin agama yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita juga sebagai abdi Allah, kita ini sudah memiliki gelar, ya, seperti Elia, saudara. Ya, untuk apa? Untuk hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Abdi Allah ngarsot abdi dalem, ya, orang hamba atau pelayan Allah yang setia dan taat kepadanya. Dalam Alkitab ada beberapa orang yang disebut sebagai abdi Allah. Ya, salah satunya adalah Musa, Daud, kemudian Samuel, ya, lalu Elia itu sendiri. Nah, lalu mengapa kita tidak bisa memiliki mental seperti seorang abdi dalem? Ya, seorang pengabdi yang hidup totalitas hanya untuk Tuhan. Karena seringkali gini Bapak Ibu ya, saya sering diskusi dengan teman saya, dia seorang dokter, dia orang yang berhasil dalam bisnisnya, ya. Dia sering mengatakan kepada saya bahwa banyak orang sekarang ini ngomong tentang surga, tentang agama, tapi tidak pernah ngomong tentang jati diri manusia. Saya pertama, maksudnya apa Pak ini? Ya kalau kita bahas tentang manusia itu sendiri, bahwa kita ini siapa, kita ini diciptakan untuk apa, tentu kita akan tahu siapa diri kita, lalu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah kalau kita bicara manusia, nggak usah ngomong agama. Manusia diciptakan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, ya, untuk saling melengkapi. Kalau itu dulu kita kerjakan, mari kita bicara tentang surga. Nah banyak orang yang sombong menjadi orang Kristen karena tidak pernah mengenal dirinya siapa sebagai manusia itu sendiri. Sudahkah kita menghargai sesama kita? Sudahkah kita menghormati sesama kita? Sudahkah kita menolong sesama kita? Sudahkah kita memberi kesempatan kepada sesama kita?
Kalau itu belum kita lakukan Bapak Ibu, akhirnya apa? Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan seolah-olah kita lebih daripada yang lain. Nah akhirnya menjadi sebuah kesombongan. Kita boleh belajar kemanapun, kita boleh studi kemanapun, tapi ilmu yang setinggi langit harus disertai dengan kerendahan hati. Karena kalau ilmunya tinggi, hatinya ikut tinggi, itulah namanya kesombongan. Itulah akhirnya tidak punya mental abdi dalam tadi itu gitu. Nah, saudara, lalu teman saya mengatakan, ayo setelah kita bicara tentang manusia, memanusiakan manusia, mari kita bicara tentang Tuhan. Nah kebetulan teman saya ini dari seberang Bapak Ibu, tapi dia belajar kepada banyak orang, banyak tokoh-tokoh gitu seperti biksu dan lain sebagainya. Menyambung akhirnya saudara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika saya bicara tentang firman Tuhan dengan bahasa versi saya, dengan bahasa kita di kampus, orang tersebut mengatakan, aduh, yang seperti ini baru saya dengar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri orang abdi dalam ya. Kalau di Katolik itu apa kalau berkah dalam ya? Artinya apa itu? Tuhan berkati ya. Dalam ya. Dalam itu artinya kita menempatkan siapapun di depan. Ya. Jadi kalau berkah dalam itu namanya Tuhan memberkati gitu ya. Tuhan menyertai. Ya. Abdi dalam juga begitu. Abdi itu mengabdi, dalam itu adalah Tuhan yang menciptakan kita semuanya itu. Nah, yang pertama seorang abdi dalam ya mengabdi kepada Tuhan, hidupnya itu sederhana Bapak Ibu. Ya, hidupnya sederhana. Nah, tidak hanya sekedar pakaian, tetapi pola pikirnya sederhana gitu. Ya. Kenapa ada handphone saudara? Karena ada orang cerdas. Orang cerdas itu membuat yang rumit jadi mudah. Tapi kebalikannya, orang cerdas apa? Orang bodoh. Orang bodoh membuat yang simpel jadi, nah itu kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita abdi dalam, kita orang yang cerdas, kita orang yang sederhana, kita orang yang simpel, maka kita seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang selalu membuat yang rumit jadi simpel gitu. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau pecah besok beli lagi gitu ya. Kalau ini apa namanya itu nggak jadi ya nanti ada kesempatan. Nah begitu. Tidak selalu apa yang sebenarnya simpel kemudian jadikan rumit. Sepele jadi 10 Bapak Ibu. Itu kan? Ayo, siapa yang terakhir mempersoalkan yang sepele jadi 10? Kalau istri saya cerita, istri saya cerita tentang saya kan harusnya pagi berangkat karena saya harus melayani mahasiswa jam 7 ya untuk praktikum. Nah, istri saya itu riwari di kamar terpancing, kok santai sih aku loh jam 7 gitu. Doanya yang biasanya 10 menit cuma 3 menit Bapak Ibu. Itu kecepatan itu kan. Nah itu Pak saya kan jadi orang Pak, walaupun mau marah dulu kan begitu ya. Saya proses. Doa kok cepet-cepet begitu saya gitu ya. Nah saudara. Ya karena saya sudah siap gitu loh. Saya sudah siap berangkat, mobil sudah saya panaskan. Ini semua dari luar ini gitu kan. Tapi ya itu terjadi. Ya ada kalanya memang bisa terjadi Bapak. Tapi saya setelah itu ya sudah selesai. Ya, itu tadi memang hal yang sepele sebenarnya kan gitu. Karena kalau kemudian saya berangkat tidak tanpa pamitan, tanpa doa ya lebih parah kira-kira begitu. Nah, jadi saudara, yang pertama hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu simple gitu. Jadikan sesuatu yang rumit jadi simple, jadi sederhana. Disederhanakan itu penting Bapak Ibu. Harus dibiasakan. Dulu saya apa-apa ngomong saya banyak, kebalikan saya itu yang istri saya itu diam, saya itu banyak ngomong. Di banyak orang kan rumah tangga itu biasanya istri banyak ngomong, suami kan banyak diem kan begitu. Nah satu ketika saya itu pengen istri saya itu ngomong, saya itu pengen, tapi gak ngomong-ngomong, sekali ngomong kok gak enak gitu kadang-kadang gitu ya. Nah yang pertama mari kita memiliki pola sederhana, ya pakaian sederhana, ya kemudian berpikirnya sederhana, itu menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, ciri abdi dalam adalah selalu bersyukur, tadi dikatakan Paul tadi. Ya, bersyukur.
Saya senang ketika dia mengatakan, saya setelah bekerja tidak pernah ini saya pakai batu loncatan, saya senang sekali, luar biasa. Ini bukti Paul mengabdi kepada orang yang diikuti gitu loh. Di warung lu berapa tahun Paul? 5 tahun babak belur dia itu. Warung lu mari tutup, Paul saya bilang gitu sampai itu. Betul Pak Ibu. Tapi itulah proses yang dialami oleh saudara kita Paul. Nah pada akhirnya masuk ke Kens Cafe yang ketemu orang yang lebih baik lah. Semua orang baik, tapi ini lebih baik. Ya, bersyukur, kekuatan bersyukur luar biasa Bapak Ibu. Saya itu bersyukur pada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, ya. Dan orang yang bersyukur hidupnya tidak pernah kekurangan. Katakan amin. Amin. Orang yang selalu bersyukur akhirnya lupa cara mengeluh, betul? Nah itu aja. Jadi kalau bersyukur berarti lupa cara mengeluh, kan? Tapi kalau saya tidak pernah bersyukur, di sini nggak ada. Katakan amin. Nggak ada yang ngaku. Ya. Ngaku pernah. Seorang abdi dalam itu ya, ketika bersyukur gitu loh, main udah ontel tiap hari 5 kilo ya. Saya katakan, kok kayak senang Pak Uripe. Ya apa Mas, aku yang bersyukur kok. Aku Gusti Singgawi luar biasa. Anak-anaknya berhasil Bapak Ibu. Mari kita menjadi abdi dalam ya, yang mengabdi kepada Tuhan dengan selalu bersyukur. Lalu yang ketiga, percaya sepenuh hati pada yang kita abdi, yaitu Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa mengalami damai sejahtera sukacita. Ya, saya pernah mengatakan, kalau kita ini sumut, ya, kalau kita ini takut dan khawatir, kalau kita ini takut akan masa depan kita, sesungguhnya kita sedang berburuk sangka pada Tuhan kita. Seorang abdi Tuhan tidak akan pernah punya prasangka buruk terhadap Tuhannya. Katakan amin. Katakan amin. Artinya begitu kita mengabdi kepada Tuhan sepenuh hati, ya, hidupnya sepenuh jiwa, itu diserahkan kepada Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya keluh kesah, nggak ada lagi yang namanya bersungut-sungut, nggak ada lagi yang namanya kesulitan. Karena apa? Hidupnya dipercayakan penuh kepada Tuhan. Saya juga belajar untuk itu, untuk melepaskan, ya. Tidak dihargai, kita tidak punya hak untuk dihargai, tidak diingat Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, seorang abdi dalam itu selalu menjadi teladan. Itu yang paling penting, terutama kepada anak-anak kita, ya, anak kita yang masih kecil itu lebih cerdas mencontoh daripada mendengar. Betul ya? Saya juga pernah jadi anak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak saya ngomong keras, saya juga ikut keras, ya kan? Begitu. Saya juga pernah punya pengalaman untuk itu, saudara. Oleh karena itu, seorang abdi dalam mengabdi kepada Tuhan, mental, ya, seorang pengabdi, seorang abdi itu adalah orang yang selalu menjadi teladan bagi banyak orang. Karena apa? Karena yang kita abdi adalah raja di atas segala raja. Kalau imam itu kan dikatakan membawa umatnya datang kepada Tuhan, itu imam tugas saya. Kemudian mengenalkan umatnya lebih dalam kepada Tuhan. Kalau nabi itu apa yang dia dengar, dia sampaikan kepada umatnya. Tapi kalau raja yang paling tinggi, dia punya otoritas, dia punya tanggung jawab, ya, dia bisa menentukan akan masa depan dan nasib rakyatnya. Nah, kita ini mengabdi kepada raja di atas segala raja yang menentukan setiap masa depan umat manusia di bumi. Luar biasa Bapak Ibu, gak main-main. Oleh karena itu kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus menjadi teladan, ya, menjadi contoh. Kemarin saya juga sampaikan tentang yang tema terakhir itu di CPM apa kemarin? Sampai lali ya. Bersyukur pemenang sampai lali. Intinya kita harus berbuah, ya. Berbuah itu berdampak, ya. Jadi orang yang berakar bertumbuh dan berbuah, ya. Berakar itu sedikit saya singgung, walaupun kalau kita punya pohon mangga, buahnya manis, kemudian buah itu kita suguhkan ke teman kita atau saudara kita, begitu menikmati manisnya dan segarnya buah, kira-kira yang dipuji apanya Bapak Ibu? Buahnya kan, pohonnya. Pernah nggak? Akarnya luar biasa, gak mungkin lah. Gitu.
akarnya. Akar walaupun tidak dipuji, tidak dihargai, akar tetap mencari sumber untuk memberi buah. Katakan amin. Artinya kalau kita ini ingin berbuah lebat, kita harus terus mencari sumber, ya, air, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti Zakeus ketika dia mau bertemu Yesus, yang mencari sumber keselamatan. Dia omongi orang, apa Zakeus? Dan kalau lihat Zakeus, kalau ingat nama Zakeus, jangan lihat saya, karena mungkin posturnya bersama dengan saya, mungkin ya nggak ngerti gitu ya, sehingga naik pohon, wah dikatakan. Tapi apa yang dilakukan Zakeus tetap ingin mendengar apa kata Yesus. Dia mendengar apa kata orang-orang yang melemahkan. Nah, seorang abdi dalam itu juga mestinya lebih banyak mendengar, ya, Tuhan yang kita abdi daripada mendengar kata orang yang justru melemahkan. Nah, itu berakar. Jadi walaupun tidak dapat pujian, akar itu terus mencari sumber untuk memberi buah. Nah, lalu karena ada akar yang sudah mendapatkan sumber, maka pohon itu dari kecil mulai menjadi besar. Itu namanya pertumbuhan. Pertumbuhan artinya perubahan. Perubahan artinya pertobatan, Bapak Ibu. Sedikit saya singgung ini ya. Jadi tanpa pertumbuhan, tanpa perubahan, kita tidak mungkin bisa berbuah. Nah, saya kemarin, ya hari-hari ini saya lebih lebih sedikit peduli lah, kira-kira gitu ya. Kalau saya pernah cerita satu ketika luar kota, kemudian saya mencari kamar mandi, tiba-tiba kamar mandi itu saya lihat habis ada orang yang buang air besar nggak disiram dan sebagainya. Kemudian di kantor, di kampus itu, ketika anak-anak mahasiswa praktikum itu ada saja namanya tisu, ada namanya plastik itu berceceran di lab. Saya panggil mereka bisa, saya marah kepada mereka bisa, tapi apa yang saya lakukan? Saya punguti satu persatu, saya masukkan ke tempat sampah. Nah, Bapak Ibu, tanpa itu saya lakukan, saya nggak bisa menjadi contoh bagi mereka. Walaupun itu sederhana, walaupun itu mungkin remeh-temeh, tapi kalau kita dari yang kecil nggak berubah, tidak akan mungkin berubah lebih besar. Katakan amin. Ya kan, dari hal yang kecil gitu, di kamar juga gitu. Saya itu kalau habis dari kantor masuk ke rumah, lantainya kotor, langsung saya sapu, bersihkan. Itu menjadi kebiasaan saya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita berubah, maka kita pasti berbuah. Ya. Seorang abdi dalam harus punya dampak kepada orang-orang sekitarnya. Kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Pak Prayogo, lama gak ketemu ya, kami rindu. Kapan kesini lagi? Saya senang Bapak Ibu. Tapi Prayogo mana? Nah, saya malah jadi orang, ini orang sih salah ini saya, ini kan begitu. Betul kan? Ini entek-entekno iki. Wah, apalagi entek-entekno. Udah ngomong nggak jelas ya. Dan lain sebagainya. Seorang abdi Allah harus menjadi teladan, menjadi contoh, harus berbuah, bahkan buahnya semakin lebat, saudara. Nah, lalu bagaimana saudara supaya menjadi seorang abdi Allah seperti Musa, Elia, ya? Yang pertama, setia dan taat. Abdi Allah harus setia dan taat kepada Tuhan dalam segala hal. Nah ini, ya, dalam segala. Ingat, kita tidak punya apa-apa. Ayo kita hidup sederhana, Bapak Ibu. Ayo kita hidup rendah hati, ya. Jangan sombong lah, ya. Utangnya akeh, sombong bisa gitu ya kadang-kadang ya. Ada yang punya utang di tempat ini? Banyak. Oh, siapa yang nggak punya utang? Saya. Aku tuh angkat. Jangan sekali-kali utang minta didoakan Pak Gembala ya, nggak akan selesai itu. Ya. Sauri. Iya. Dalam nama Yesus utangnya lunas. Tanpa diangsur nggak bisa lunas Bapak Ibu ya. Nah, setia dan taat kepada Allah, ya termasuk setia pada mamon orang. Kalau kita pinjam uang orang kan itu harus kita kembalikan karena milik orang. Yang kedua, melayani Tuhan dengan segenap hati. Abdi Allah harus melayani Tuhan dengan segenap hati dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Jadi ketika saya melihat tetangga saya, seorang abdi dalam ngaso dalam itu hujan itu yang muancal begitu Bapak Ibu, 5 kilo dari Pogung tempat saya di Bulak Sumur ke Kraton itu 5 kilo Bapak. Itu jalannya kalau pulang nanjak, kalau berangkat memang turun ya dari
jalan kalau itu ke keraton itu turun pakai mantel gitu dengan semangat. Buahnya berdua dituntun Bapak Ibu hutan gitu. Tidak menyerah Bapak Ibu. Jadi seorang abdi dalam, mental punya abdi dalam itu adalah orang yang tidak mudah menyerah. Kemudian yang ketiga, seorang abdi dalam menyampaikan pesan Tuhan. Ya, seperti tadi seorang nabi. Abdi Allah harus menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain dan tidak menyembunyikan kebenaran. Artinya apa yang diajarkan Bu Esther, terima kasih itu setelah kita terima kita kasihkan kepada yang lain. Gitu. Jangan dipek-dewe keselamatan. Jangan dinikmati sendiri berkat Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, seorang abdi Allah, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Abdi Allah harus dengan segenap hati dan tidak mengasihi sesuatu yang lain lebih dari Tuhan. Betul, saya memang sedang mengajarkan kepada banyak orang, jangan mengasihi dan mencintai apa yang ada di dunia melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita ini pasangan kita, akhirnya kita itu sakit hati, ya kan? Terlalu mencintai pasangan kita melebihi mencintai Tuhan itu, akhirnya kita kecewa. Ya, tapi kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan yang utama, maka cinta kita kepada pasangan, kepada sama kita itu sumbernya dari cintanya dia dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bukan cinta nafsu, bukan cinta ingin mengontrol, bukan cinta ingin menguasai. Orang yang mencintai pasangan melebihi mencintai Tuhan, cenderung ingin menguasai, cenderung ingin, betul? Betul. Apa yang terjadi? Sakit hati Bapak Ibu. Ingat semuanya milik Tuhan. Suami milik istrinya. Tapi jangan sampai bertengkar gitu ya suami istri ya toh. Karena sudah mentok lalu suami ini masuk kamar, Tuhan kami baru saja bertengkar dengan istri saya. Kami tahu Tuhan bahwa istri Tuhan. Kalau mau ambil saja Tuhan, lebih cepat, lebih baik. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Rapi maneh. Padune jadi padune. Oh no. Iya kan? Ini ada cerita Bapak Ibu ya. Ada seorang Kristen itu ketika hartanya diambil Tuhan, itu marah kecewa, ya toh? Marah kecewa ibadah. Tapi kalau pasangannya diambil Tuhan kok malah sukacita. Ini saya tidak tahu kenapa ini Bapak Ibu. Loh iya, ini ada sungguh-sungguh ini. Seolah-olah bahwa yang menjadi miliknya adalah sesuatu yang lah ya itu. Nek bojone diambil pemiliknya koyoke kok biasa wae, tapi nek duite diapusi wong, waduh, kepahitane bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ayat yang terakhir Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, iblis suka kalau kita sombong, iblis suka kalau kita ini bertengkar, iblis suka kalau kita ini bermusuhan. Ya, iblis paling suka kalau kita ini saling menghina, maka kita harus lawan. Ya, caranya bagaimana? Kita tunduk. Kalau kita tunduk kepada Allah, berarti kita bisa menundukkan diri kita sendiri. Katakan amin. Karena seorang yang kuat bukan menundukkan orang lain, tapi menundukkan diri sendiri. Mari kita menjadi abdi Allah. Ya, saya berusaha ya, makanya setiap orang yang minta pelayanan itu tidak pernah saya tolak. Walaupun kadang-kadang istri saya, aja akeh jadwal yo. Ku nek lara aku sing diceti gitu, kira-kira begitu. Ya pernah kolekno. Ya, dia sama-sama kita saling mengingatkan Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Saya harus ada yang kontrol saya gitu ya. Jam 10 tidur, ya tidur. Ya sudah gitu kan, betul kan? Jadi kita harus istirahat cukup, makan juga, senyum selebar-lebarnya, ya kan? Terus bersyukur sebanyak-banyaknya, amin. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengabdi kepada Allah ya, sampai akhir ya. Ingat kita adalah abdi Tuhan yang tidak punya apa-apa. Abdiel ya, Abdiel tadi ya. Saya pun sebagai abdi negara seperti Pak Wito ya. Pak Wito juga abdi negara Pak ya, yang sudah pensiun. Ada lagi yang pensiun di sini? Pak, Pak sudah pensiun Pak. Tahun berapa Pak pensiun? Oh kemarin. Wah,
Berapa ratus juta Pak tas pennya Pak? 1 M. Ibu masih aktif Bu ya? Ibu juga ngajar ya? Hah? Pensiun juga? Oh, sama-sama pensiun? Iya. Baru. Bapak dulu baru Ibu ya? Oh, ya, saya tahun 2027 Pak bersama-sama istri saya Pak. Ya. 2 tahun lagi ya. Doakan masih bisa hidup lah begitu kira-kira. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Katakan amin. Mari kita menjadi pengabdi Tuhan ya, mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena memang kita diciptakan supaya kita taat setia kepada Tuhan ya. Ingat, hidup kita seperti uap yang sebentar saja. Uap itu lenyap ya. 2025 akan terjadi banyak hal yang tiba-tiba ya. Mari kita persiapkan hati kita. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita ya. Hidup sederhana, bersyukur, percaya penuh kepada Tuhan, dan menjadi teladan. Kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kenapa kami hari ini datang di tempat ini, karena Tuhan memilih kami, memanggil kami untuk menjadi abdi Allah. Kami sama seperti Musa, kami sama seperti Elia, kami sama seperti Samuel, kami sama seperti Daud. Buat kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki mental sebagai pengabdi Tuhan, abdiel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya bertanya kepada tetangga saya, seorang abdi dalem ngarso dalem, cukup om gaji 2.000 rupiah. Mereka mengatakan, berapapun yang diberikan ngarso dalem raja kepada saya, ketika saya mengucap syukur, Tuhan mencukupkan kehidupan saya. Saudara, kalau kita sebagai abdi Allah yang sungguh-sungguh taat setia total kepada Allah, maka berapapun yang Tuhan percayakan pasti cukup untuk kehidupan kita. Amin. Tidak ada lagi kata sungut-sungut, tidak ada lagi kata mengeluh, karena Tuhan berkuasa, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Maka jangan pernah mengatakan, Tuhan, aku belum cukup, mana berkat-Mu. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal yang perlu diselesaikan dengan Tuhan. Mungkin karena seolah-olah kita jauh dari berkat Tuhan, jauh dari kecukupan. Katakan, Tuhan, ampuni kalau saya kurang total kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya kurang pengabdian saya kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya kurang mengucap syukur, kurang bisa menjadi teladan. Bahkan seringkali saya berburuk sangka kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pribadi-pribadi yang terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang senang dan rela, dengan totalitas. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Kalau saya masih banyak
merasa kurang, saya merasa susah, merasa paling menderita. Terima kasih Tuhan untuk penguatan firman Tuhan, untuk teguran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh merasa bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Buka hatimu, buka pikiranmu saudara-saudara, supaya firman Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu. Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu, sehingga hidupmu akhirnya dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia, menyenangkan Tuhan, untuk hormat kemuliaan untuk Tuhan. Maka hidupmu pasti akan diberkati dalam nama Yesus. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati setiap pekerjaan usahamu, diberkati setiap apapun yang menjadi kerinduanmu. Asal engkau rindu menjadi abdi Allah yang sungguh-sungguh, maka berkat surgawi mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, bahkan Tuhan akan melimpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami merasa paling benar, merasa paling baik. Ampuni kami Tuhan, kami mau benar-benar merendahkan hati kami dengan taat dan setia kepada-Mu Tuhan, pasrah kepada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami terima firman Tuhan, kami terima kebenaran-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Tadi permohonan doa dari Bu Sri. Siapa lagi yang sakit ya? Bu Sri, Opa John, lalu siapa lagi yang mau minta dalam doa? Minta doanya. Ya. Kami mohon dengan hormat Pak Fajar untuk berdoa syafaat. Sama doa persembahan sekalian Pak. Doa berkat sekalian. Doa berkat sekalian. Nisan. Kita satu dalam doa. Puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Engkau baik dalam tempat baik bagi kami semua. Anak-anak-Mu yang senantiasa berserah dan menyerah hidupnya ke dalam tangan yang penuh kuasa. Berkati setiap pribadi kami Tuhan. Berkati semua yang menjadi apa yang menjadi langkah hidup kami. Apa yang menjadi kegiatan kami semata-mata semua untuk tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengucap syukur untuk pujian, mengucap syukur untuk kesaksian, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan iman dan pengharapan kami. Sekali lagi Tuhan, dan juga pada kesempatan ini berdoa untuk setiap pribadi yang tidak bisa hadir oleh karena suatu hal. Tuhan berkati mereka, Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka, Tuhan melawat mereka di mana mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk warga di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapak Opa John Thomas Soa sudah menerima kami dengan penuh sukacita bersama Ibu Sri. Berkati kesehatan mereka di usia tua. Kalau beberapa hari Ibu Sri mengalami gangguan kesehatan Tuhan, dalam darah nama anak domba Allah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap pribadi yang hadir pada malam hari, yang jauh dan dekat. Biar Tuhan melalui apa yang kami lakukan, yang kami pujikan, kami mainkan, apa yang kami katakan semuanya, semua tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan menjadi berkat dan kemuliaan yang berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami serahkan perusahaan kami FPC. Kami juga serahkan Building Kingdom of God ke dalam tangan Tuhan. Kami satu kesatuan yang boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat siapa saja yang boleh kami layani. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
bisa memberikan pengumuman sebelum ditutup oleh Ibu Esther. Salam Ibu dan Bapak yang kasih Tuhan. Shalom. Luar biasa malam hari ini yang hadir. Hatinya pun juga luar biasa. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua mendapatkan berkat menjadi orang yang tulus, ikhlas, rendah hati. Amin. Dimanapun kita berada. Terima kasih Pak Prayogo malam hari ini karena firman Tuhan telah disampaikan. Terima kasih pada tim SR Senang dan Rela dan kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk minggu kedua bulan Juni direncanakan yang ketempatan ibadah di rumahnya Esther ya. Di mana Bu Esther di ada tulis nanti undangannya menyusul. Selasa. Oh, ya, hari tanggal 10. Harinya Selasa tanggal 10 Juni. Jamnya jam 6 sore. Nanti undangan menyusul Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada satu pengumuman seperti yang pernah kita sampaikan bahwa kita ini mau bikin acara catering dan equipping begitu ya. Jadi rencana sih tanggal 6 Juni sore itu ada di Coban Rais. 7 Pak. 6 dulu ya. Saya ini tadi 6 itu equipping Pak Sutri. Ya di Coban Rais jam kira jam 4 begitu. Nah, saya dan Pak Wong mungkin nanti yang menyampaikan. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari Bali kemarin, konferensi pria sedunia Bapak Ibu. Jadi rencana ini ya, jadi 6 Juni itu tanggal pas Idul Adha itu ya, tanggal merah itu. Nanti kita ngadakan equipping ya, pembekalan untuk Pak Sutri. Kita sepakat, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk yang lain juga, karena ini juga bekal untuk pelayan-pelayan Tuhan itu. Lalu tanggal 7 Pak Budi ya, seperti yang sudah kita bicarakan, kita baru catering Pak Budi di Coban Rais. Nah kemarin saya ngobrol-ngobrol, perkiraannya itu tanggal 6 itu ada 50 orang yang ikut ya, pembekalan, equipping, dan kita akan membuat satu kesepakatan apa yang akan kita kerjakan untuk waktu dalam dekat itu. Lalu yang nanti catering tanggal 7 itu kira-kira 100 orang begitu. Jadi dari 5 komunitas ini Bapak Ibu. Sabtu gitu ya, mulai pagi. Jadi nanti ada simulasi, ada game, ada hal-hal yang kita buat fun, namanya game fun gitu ya. Jadi tapi di situ ada firman Tuhan seperti briefman, seperti strongman itu ada dulu waktu kita FBC di Coban Rondo tahun berapa itu ya. Ada pos-pos yang bisa kita ikuti, simulasi permainan yang di situ ada nilai-nilai Alkitabnya itu. Jadi harapan kami dan doakan supaya apa yang menjadi kerinduan kita untuk tanggal 6 ya dan tanggal 7 itu bisa terlaksana. Kebetulan besok jam setengah 11 di kampus saya, besok kita rapat kecil karena waktunya cuma seminggu ya. Jadi kita akan terus konsolidasi, kita akan terus menyatukan hati untuk bisa bergerak ya, melayani Tuhan, berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Nah kebetulan memang dananya cukup lumayan, sekitar berapa kemarin ya itu ya? Kamu ingat gak ya? 3,6 ya, 3,6 juta Bapak Ibu. Kebutuhan dananya seperti itu. Tapi percayalah kalau untuk Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Jadi ini untuk kita semuanya, dari kita untuk kita ya, kita jadi berkat, kita terus dikuatkan, kita terus akan ditolong Tuhan, karena ke depan tidak tambah mudah tapi tambah sulit Bapak Ibu. Jujur saja, ke depan tidak tambah mudah tapi tambah sulit. Nah kita perlu dibekali oleh hal-hal yang menolong kita nanti ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Saya nggak nakut-nakuti ini ya, tapi ini fakta bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya.
Kalau kita pegang firman Tuhan, maka kita akan bisa melewati semuanya. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Budyo kebetulan sekarang masih di Probolinggo karena baru nyampe. Oh puji Tuhan ya, baru nyampe. Jadi saya menggantikan Pak Budyo dan istri saya menggantikan Bu Tuti. Itu dari saya, Bapak Ibu doakan terus. Walaupun kita ini kecil, kita ini sederhana, tapi percaya ketika kita punya mental abdi dalam, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka tunduk kepada Allah itu adalah, tunduk itu artinya kita punya mental pengabdi kepada Tuhan. Terberkati. Ya, sebelum ditutup oleh Bu Esther, doa berkat sama sekalian doa makan Bu Esther, kita akan menyanyi Allah itu baik. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang kembali kepadamu. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami EBC berjalan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya karena campur tangan-Mu, kami semua diberkati. Bapa, pada malam hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah ini akan menjadi rema dalam setiap pribadi kami, supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, menghormati akan salib, menghormati akan kebangkitan-Mu, teristimewa menghormati akan kenaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa akan menjadi abdi yang taat dan setia, melakukan dengan sepenuh hati, mempersembahkan hidup menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Memang kami masih manusia, banyak kekurangan. Kami percaya Kau punya penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Roh Kudus yang memimpin kami, menopang kami, mengajari kami, supaya kami akan tetap taat dan setia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, Opa John dan Ibu Sri. Tuhan memberkati kesehatan yang prima, kesetiaan akan mengabdi kepadamu ya Tuhan, sehingga keluarga ini akan memiliki dampak yang positif, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pakailah kami semua yang ada di EBC ini, supaya kami bersama-sama akan bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dunia membutuhkan kami semuanya. Dunia membutuhkan jawaban dari gereja Tuhan. Biarlah semuanya akan berjalan bukan dengan kekuatan manusia kami, tetapi dengan urapan kuasa ilahi yang akan membimbing kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain.
Tuhan, Engkau akan lindungi kami. Amin. Akan kirimkan malaikat-Mu yang mendampingi kami Tuhan, menyertai sampai di rumah dengan selamat, beristirahat dengan damai sejahtera Allah, besok boleh menikmati hari yang baru. Itulah berkat anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi Bapak Ibu yang datang ini, yang pulang, baik yang jauh maupun yang dekat, yang berjalan kaki maupun berkendaraan, Tuhan tetap melindunginya. Amin. Kuasa surga menyertainya. Perlindungan damai sejahtera Allah ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga yang kami tinggalkan. Dialah suasana surga tetap tinggal dalam rumah ini. Amin. Sehingga merasakan betapa indahnya pertolongan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Namun sebelum kami tinggalkan ruangan ini, kami mau bersama-sama menikmati berkat untuk memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Engkau akan memberkati, Tuhan akan menyucikan dan memberkati keluarga ini yang menyediakan. Tuhan balas dengan berkat berkelimpahan agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan akhir ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan tangan Bapak Ibu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari surga, kasih sayang dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Amin. persekutuan Roh Kudus yang membimbing kita semuanya mulai malam hari ini. Amin. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput para salehnya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih SR, Pak Ketua. Bapak Ibu, saya tadi sedikit lupa. Tanggal 6 itu equipping. Bapak Ibu bisa Di stasiun sama di situ toko bensin itu mbak saya di situ. Kesana gede sering kali naik, ya naik itu ya. Wah, peteng elek. Kita lagi nyambangi Dokter Esti, guys. Oh iya, thank you. habis operasi. Terima kasih. Habis apa, Pi? Operasi Operasi apa, Pi? plastik. Oh, plastik. Pak, kena air meleleh saya. Minyak meleleh ya. Ya, Tuhan sanggup menggantikan. Jika Dokter Esti boleh melayani dengan apa yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berkati klinik ini. Semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak yang diberkati Tuhan. Amin. Dokter Yong kepanikan dan mempersiapkan semuanya, hatinya, juga imannya, fisiknya dan